Di sebuah kota yang selalu sibuk, di sebuah apartemen yang tinggi, tinggallah seorang anak perempuan bernama Quenxia. Ia memiliki ayah dan ibu yang sangat ia sayangi. Ayah dan ibu juga sangat menyayanginya, namun ayah dan ibu selalu sibuk. Wajah mereka seringkali diterangi oleh cahaya dari layar laptop atau ponsel. Sebentar ya, sayang, adalah kalimat yang paling sering Quenxia dengar. Bagi Quenxia, kota itu tampak abu-abu dan apartemennya terasa sunyi. Dari jendela kamarnya, ia memandangi gedung-gedung tinggi yang menusuk langit. Ia sering bertanya-tanya, di antara semua kesibukan ini, di manakah keajaiban bersembunyi? Suatu sore yang hujan, saat tetesan air melukis garis-garis sedir di jendela kamarnya, Quenxia melihat sesuatu yang tak biasa. Di balkon apartemennya yang sempit, di antara pot-pot tanaman yang kosong, duduk seekor kucing dengan bulu berwarna oranye cerah. Warnanya begitu hidup. Sebuah percikan api di tengah kota yang abu-abu. Dengan hati-hati, Quenxia membuka pintu balkon. Kucing itu menatapnya dengan mata hijau yang waspada, lalu melompat pergi ke atap sebelah. Namun, keesokan harinya, kucing itu kembali. Quenxia memberanikan diri untuk meletakkan sebuah mangkuk kecil berisi susu di sudut balkon. Ia tidak mendekat, hanya memperhatikannya dari balik tirai. Kucing oranye itu ragu sejenak, lalu mendekat dan minum. Inilah rahasia kecil Quenxia, keajaiban pertamanya. Dan untuk pertama kalinya, apartemennya yang sunyi terasa sedikit lebih hangat. Quenxia menamai teman barunya, Oren. Persahabatan mereka tumbuh setiap hari. Suatu pagi, setelah menghabiskan susunya, Oren tidak pergi. Dia melompat ke atap seberang, menoleh ke belakang, dan mengyong seolah berkata, "Ikut aku, untuk pertama kalinya." Quenxia melangkah keluar dari apartemennya bukan untuk sekolah, tetapi untuk sebuah petualangan. Ia mengikuti Oren menyusuri gang-gang sempit yang belum pernah ia lihat, menaiki tangga darurat yang berkarat, dan tiba di dunia rahasia di atas kota, jaringan atap-atap gedung. Di sana, di atas hiruk-pikuk jalanan, Quenxia menemukan keajaiban, taman-taman rahasia yang dirawat oleh para penghuni. Mural tersembunyi yang penuh warna dan pemandangan matahari terbenam yang tak terhalang apapun. Kota itu tidak lagi abu-abu. Ternyata, keajaiban tidak bersembunyi, ia hanya perlu dicari di tempat yang tepat. Petualangan di atap kota mengubah cara Quenxia melihat dunianya. Ia tidak lagi hanya menunggu keajaiban, ia mulai menciptakannya. Dengan sebuah buku gambar tua dan beberapa krayon yang ia temukan, Quenxia mulai melukis. Ia melukis oren yang berwarna api, taman-taman rahasia di atap, dan mural-mural tersembunyi. Kamarnya yang dulu sunyi, kini dipenuhi warna-warni dari kertas-kertas gambarnya yang ia tempel di dinding. Suatu malam, ayah dan ibu pulang dengan wajah lelah seperti biasa, namun mereka berhenti di depan pintu kamar Quenxia. Mereka melihat dinding yang penuh dengan lukisan. Untuk pertama kalinya, mereka melihat kota dari mata putri mereka. Bukan lagi abu-abu, tetapi penuh warna dan kehidupan. Ayah meletakkan laptopnya. Ibu meletakkan ponselnya. "Ceritakan pada kami tentang ini, sayang," kata ayah sambil menunjuk gambar Oren yang sedang menatap matahari terbenam. Apartemen itu tidak lagi sunyi. Malam itu, ia dipenuhi oleh suara tawa dan cerita tentang petualangan di dunia rahasia di atas kota. Rumahku di kota adalah apartemen tinggi dan kesibukan orang tua. Tapi duniaku yang sebenarnya ada di dengkuran hangat seekor kucing oren bernama Oyen. Ketika ia pergi, kehangatan itu ikut hilang dan dinding beton terasa semakin dingin. Maka, aku pergi, bukan untuk lari, tetapi untuk mencari kehangatan yang baru. Perjalanan itu membawaku ke sebuah desa yang bahkan tidak ada di peta digital. Di sini, pagi tidak lagi dimulai dengan alarm, tapi dengan kabut tipis yang turun dari bukit dan kokok ayam yang bersahutan. Quenxia, seorang gadis kota, tiba di desa barunya dengan perasaan campur aduk. Gedung-gedung tinggi berganti dengan hamparan sawah hijau, dan kebisingan kota digantikan oleh suara alam yang menenangkan. Awalnya ia merasa asing, namun perlahan, keindahan desa mulai menyentuh hatinya. Ia berjalan di pematang sawah, menyapa para petani yang ramah, dan menemukan kedamaian di tepi sungai yang jernih. Puncaknya adalah saat ia menyaksikan matahari terbenam yang memukau, mewarna langit dengan jingga keemasan. Saat itulah Quenxia sadar, ia telah menemukan rumah di tempat yang tak pernah ia duga. Setelah menemukan kedamaian, Quenxia mulai membuka diri pada kehidupan desa. Suatu pagi,
ia melihat seorang nenek bernama Nenek Asih sedang menganyam keranjang bambu dengan terampil. Dengan sedikit ragu, Quensia mendekat. Nenek Asih menyambutnya dengan senyum hangat dan mulai mengajarinya cara menganyam. Jari-jari Quensia yang kaku perlahan menjadi luas. Tawa mereka memecah keheningan pagi, menciptakan melodi persahabatan yang tulus. Di bawah naungan pohon rindang, Quensia tidak hanya belajar sebuah keahlian baru, tetapi juga merasakan kehangatan sebuah keluarga. Keahlian baru Quensia dalam menganyam memberinya ide cemerlang. Bersama Nenek Asih, ia mempersiapkan diri untuk festival panen tahunan desa. Quensia menambahkan sentuhan modern pada anyaman tradisionalnya, menciptakan keranjang-keranjang unik yang menarik perhatian di tengah kemeriahan festival. Seorang pemuda bernama Banyu menghampiri standnya, terpesona oleh karyanya. Mereka berbincang hangat di bawah lampion-lampion festival dan untuk pertama kalinya, Quensia merasa benar-benar menjadi bagian dari komunitas yang hidup. Ini bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi sebuah rumah yang penuh dengan tawa dan harapan baru. Percakapan di festival itu menyalakan api semangat baru. Quensia, dengan pengetahuannya dari kota, mengusulkan ide untuk menjual kerajinan desa secara online-nya. Banyu, dengan semangat mudanya, menyambut ide itu dan membantu mengumpulkan hasil karya terbaik dari para pengrajin. Dengan restu dari Nenek Asih, mereka membangun sebuah toko online kecil. Adegan terakhir memperlihatkan mereka bertiga Quensia, Banyu dan Nenek Asih tersenyum bangga menatap layar laptop yang menampilkan foto-foto kerajinan mereka. Quensia tidak hanya menemukan rumah, ia juga telah membantu membangun masa depan baru untuk desa yang kini ia cintai. Toko online mereka sukses besar. Pesanan datang dari berbagai kota, namun Quensia dan Banyu merasa ada yang kurang. Mereka tidak hanya ingin menjual produk, tapi juga berbagi cerita di baliknya. Lahirnya ide Lokakarya Desa, sebuah program di mana wisatawan bisa datang dan belajar langsung dari para pengrajin. Mereka menata sebuah balai desa menjadi ruang kerja yang nyaman dan terbuka. Tak lama, rombongan wisatawan pertama tiba, disambut senyum hangat Quensia dan Banyu. Adegan memperlihatkan tawar yang saat para wisatawan, dibantu oleh Nenek Asih dan pengrajin lain, mencoba menganyam. Desa itu kini tidak hanya dikenal karena kerajinannya, tetapi juga karena kehangatan dan pengalaman budayanya yang otentik. 1 tahun telah berlalu sejak kemenangan itu. Desa ini telah bertransformasi. Sebuah balai kreatif kini berdiri, tempat Quensia dengan sabar mengajari anak-anak desa seni menganyam, meneruskan warisan Nenek Asih. Banyu sibuk mengelola jadwal Lokakarya yang kini selalu penuh oleh wisatawan. Sore itu, setelah selesai mengajar, Quensia dan Banyu duduk di teras balai, memandang Nenek Asih yang tersenyum melihat anak-anak berlarian dengan hasil karya mereka. Tak ada lagi keraguan di mata Quensia. Ia telah menanam akarnya dalam-dalam di tanah ini, menyiraminya dengan cinta. Dan kini menuai kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Desa itu makmur, buah dari kerja keras mereka, namun di tengah kesibukan, Banyu merasa gelisah. Pujian dari para wisatawan memang membanggakan, tetapi ucapan seorang ahli tekstil bernama Ibu Rina terus terngiang. Anyaman kalian indah, katanya, tapi sayang sekali. Seni pewarnaan alami yang dulu menjadi jiwa dari kerajinan ini telah hilang. Kata-kata itu menyalakan sebuah percikan dalam diri Banyu. Ia tidak hanya ingin desanya dikenal, ia ingin desanya itu. Malam itu, di bawah bintang-bintang, Banyu membulatkan tekad. Ia akan menemukan kembali warna-warni yang hilang dari desanya. Pencarian Banyu dimulai. Ia bertanya pada para tetua, namun ingatan mereka telah pudar. Quensia dengan semangatnya membantunya menelusuri catatan-catatan lama desa, mencari petunjuk sekecil apapun. Akhirnya, mereka menemukan sebuah nama, Paktua. Seorang sesapo yang tinggal menyendiri di tepi hutan, yang konon masih menyimpan pengetahuan kuno. Dengan secercah harapan, Banyu dan Quensia memulai perjalanan menuju gubuk kecil di batas desa, berharap menemukan kunci untuk membuka kembali warna-warni masa lalu. Perjalanan mereka menembus hutan lebat tidaklah mudah. Setelah berjam-jam mengikuti jalan setapak yang samar, mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di antara pepohonan. Asap tipis mengepul dari cerobongnya. Dengan ragu, Banyu mengetuk pintu. Pintu itu berderi terbuka. Menampakkan Paktua yang menatap mereka dengan curiga. "Apa yang kalian cari di sini?" tanyanya dengan suara serak. Meski gentar, Banyu dengan tulus menjelaskan tujuannya.
untuk belajar kembali seni pewarnaan alami demi mengembalikan jiwa desanya. Pak Tua hanya diam mendengarkan. Ekspresinya sulit ditebak. Pak Tua menatap Banyu dengan tajam. Bukan kata-kata yang kubutuhkan, tapi bukti, desisnya. Ia kemudian memberikan ujian pertama. Banyu harus menemukan 3 tanaman langka di hutan sebelum matahari terbenam, hanya berbekal deskripsi samar. 1 tanaman yang menangis getah merah saat terluka, 1 lagi yang bersembunyi di balik akar pohon raksasa, dan yang terakhir, bunga biru kelam yang hanya mekar di tempat paling lembab. Dengan tekad membara, Banyu masuk lebih dalam ke hutan, sementara Quensia menunggu dengan cemas. Perjuangannya tidak mudah. Ia tersesat, terjatuh, dan hampir menyerah. Namun, ingatan akan tujuan mulianya memberinya kekuatan untuk terus mencari. Saat senja hampir tiba, Banyu akhirnya menemukan bunga biru kelam yang terakhir, tersembunyi di dekat air terjun kecil. Dengan napas terengah-engah, ia kembali ke gubuk dan meletakkan ketiga tanaman di hadapan Pak Tua. Sang sesepuh itu memeriksa setiap tanaman dengan teliti, mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya, seulas senyum tipis tersungging di bibirnya. Kamu tidak hanya mencari dengan mata, tapi juga dengan hati, ujarnya. Besok pagi, datanglah saat fajar. Pelajaran pertamamu akan dimulai. Di ambang pintu, Banyu dan Quensia saling berpandangan. Mata mereka berkaca-kaca penuh kelegaan dan harapan baru. Keesokan paginya, Banyu datang saat fajar. Ia berharap akan langsung diajarkan cara mencampur warna, namun Pak Tua justru menyuruhnya menumbuk akar-akaran hingga halus, merebus dedaunan dalam kuali besar dan mengaduknya tanpa henti. Kau ingin menciptakan warna? Kata Pak Tua. Maka kau harus belajar sabar. Kau harus mengerti jiwa dari setiap tanaman, panasnya api, dan jernihnya air. Hari itu, Banyu tidak belajar satupun resep warna, tapi ia belajar sesuatu yang lebih berharga, bahwa seni pewarnaan alami adalah sebuah dialog antara manusia dan alam, sebuah proses yang membutuhkan kesabaran, rasa hormat, dan ketekunan. Setelah berminggu-minggu penuh kesabaran, hari itu pun tiba. Pak Tua menunjuk pada tanaman yang menangis getah merah. Hari ini, kau akan belajar tentang merah, katanya. Kali ini, ia memberikan instruksi yang jelas. Banyu mengikuti setiap langkah dengan sempurna, akhirnya dengan tangan gemetar. Ia mencelupkan sehelai kain putih ke dalam ramuan. Perlahan, kain itu berubah menjadi warna merah yang dalam dan hidup. Banyu menatap tangannya yang ternoda warna bumi, lalu pada kain di hadapannya. Ini bukan sekadar warna. Ini adalah warna dari kerja keras, warisan, dan harapan Quensia yang menyaksikan dari dekat, menatap dengan takjub. Banyu telah berhasil membangkitkan kembali jiwa yang hilang. Banyu dan Quensia kembali ke desa, tidak hanya membawa kain berwarna, tetapi juga sebuah warisan yang telah bangkit kembali. Mereka mengumpulkan warga di balai kreatif. Saat Banyu membentangkan kain merah hasil karyanya, keheningan seketika pecah menjadi decak kagum. Warna itu begitu hidup. Begitu menyatu dengan alam. Para penenun tua meneteskan air mata haru, teringat masa kecil mereka. Anak-anak muda menatap dengan mata berbinar, penuh rasa ingin tahu. Hari itu, sebuah lembaran baru dimulai. Warna-warni yang hilang telah kembali dan bersama mereka, kembali pula jiwa dan kebanggaan desa yang sesungguhnya. Desa itu kini hidup dalam warna-warni impian. Di setiap sudut, karya Banyu dipuji. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Quensia merasa ada yang hilang. Kegelisahannya memuncak saat seorang anak kecil bertanya, Kak Quensia, kalau Kak Banyu yang membuat warna, lalu apa yang kakak buat? Pertanyaan itu menggema. Ia mencoba menuliskan cerita untuk setiap karya. Namun kata-katanya terasa hampa, hanya gema dari kisah orang lain. Ia melihat Banyu, sang maestro, yang begitu menyatu dengan karyanya. Rasa bangga di hatinya perlahan disusupi perasaan kecil dan tak terlihat. Untuk pertama kalinya, di tengah desa yang penuh warna, Quensia merasa sendirian dalam bayang-bayang. Mencari jawaban, Quensia mengurung diri di perpustakaan desa yang sunyi. Ia membolak-balik halaman buku-buku tua, berharap menemukan formula untuk sebuah karya. Namun, semakin banyak ia membaca, semakin ia merasa jauh dari dirinya sendiri. Dari jendela, ia sering melihat Banyu tertawa bersama warga. Tangannya selalu penuh warna, seolah keajaiban mengalir begitu saja darinya. Rasa kagum itu kini terasa perih, menyisakan pertanyaan, mengapa bukan aku? Banyu yang merasakan jarak di antara mereka, mencoba mendekat. Kamu baik-baik saja? Tanyanya lembut, Quensia hanya mengangguk.
Namun matanya berkata lain. Dinding tak kasat mata kini berdiri di antara mereka, dan Quensia semakin tersesat dalam labirin pikirannya sendiri. Lelah mencari, Quensia akhirnya menutup semua bukunya. Ia melangkah keluar dari perpustakaan, bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk menyerah pada kebingungannya. Ia berjalan tanpa tujuan dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat. Ia melihat seorang nenek yang menyenandungkan lagu pilu selaras dengan gerak tangannya menenun benang gelap. Ia mendengar tawa riang anak-anak yang memperebutkan sebuah gasing kayu. Ia menyentuh retakan di dinding tua balai kreatif. Tiba-tiba, ia sadar, cerita yang ia cari tidak ada di dalam buku. Cerita itu ada di sini. Dalam senandung pilu, dalam tawa riang, dalam setiap retakan yang menyimpan kenangan. Cerita itu tidak untuk ditulis, tapi untuk dirasakan. Dengan mata yang baru, ia membungkuk dan memungut sehelai daun kering yang jatuh di kakinya. Berdebar, Quensia menunjukkan kotak cerita pertamanya pada Banyu. Banyu menatapnya lama. Ia tidak hanya melihat daun kering dan benang kusut. Ia merasakan kesedihan sang nenek penenun dan tawa anak-anak ini. Ini adalah jiwa dari warnaku, bisiknya penuh kekaguman. Mereka membawa karya mereka ke balai kreatif. Di samping kain-kain Banyu yang berwarna cerah, kotak kayu Quensia tampak sederhana. Warga desa awalnya bingung. Namun saat mereka mendekat, seorang nenek menyentuh benang di dalamnya dan teringat lagu lamanya. Seorang anak menunjuk kerikil dan tertawa. Mereka sadar. Karya Quensia adalah cermin dari hidup mereka. Banyu menciptakan keindahan dan Quensia memberikan keindahan itu sebuah cerita. Mereka tidak lagi berdiri di depan dan belakang, tetapi berdampingan. Dua seniman, dua cahaya, yang bersama-sama membuat jiwa desa mereka utuh kembali. Waktu pun berlalu dan desa itu telah menemukan kembali jiwanya. Balai kreatif kini tak pernah sepi. Di satu sisi, Banyu, yang kini menjadi guru bijaksana, mengajarkan anak-anak tentang kesabaran dalam menumbuk akar dan mencampur warna. Di sisi lain, Quensia dengan senyum hangatnya, membimbing tangan-tangan mungil lainnya untuk merangkai cerita dalam kotak-kotak kayu, mengajarkan bahwa setiap benda memiliki suara. Sore itu, Banyu dan Quensia duduk di beranda, memandang karya-karya baru yang dijemur di halaman. Bukan lagi karya mereka, tapi karya murid-murid mereka. Sebuah kain dengan warna biru langit yang naif, dan di sampingnya sebuah kotak cerita berisi bulu ayam dan bunga liar. Mereka tidak perlu berkata apa-apa. Dalam keheningan itu, mereka tahu perjalanan mereka telah usai. Mereka tidak hanya membangkitkan kembali sebuah tradisi, tetapi telah menanam benihnya di hati generasi baru. Jiwa desa itu tidak hanya kembali, tetapi kini tumbuh dan bersemi, abadi dalam warna dan cerita.